Halo, perkenalkan nama saya Angeli Putri Soputan, NIM 2004-3007, kelas 3A, jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Manado, Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan. Nama mata kuliah, Sistem Informasi Akuntansi. Dosen pengajar, Ibu Jacqueline Gretiwenas, SE, MSA, AK. Dan judul materi saat ini yaitu Sistem Akuntansi Penjualan. Baik, saat ini saya akan menjelaskan tentang bagan alir atau flowchart, prosedur penjualan kredit. Yang pertama, bagian order penjualan, yaitu menerima order dari pelanggan, kemudian berdasarkan surat order yang diterima dari pelanggan, membuat surat order pengiriman dan faktur. Selanjutnya, mendistribusikan surat order pengiriman lembar pertama dikirim ke bagian gudang, lembar kedua, ketiga, keempat, kelima dikirim ke bagian pengiriman, lembar keenam ke bagian pelanggan, lembar ketujuh ke bagian kredit, dan lembar ke-8 dan 9 diarsipkan sementara menurut tanggal. Selanjutnya, menerima surat order pengiriman lembar ke-7 dan bagian kredit untuk diarsipkan pernamaan menurut abjad. Selanjutnya, menerima surat order pengiriman lembar pertama dan kedua dari bagian pengiriman pada surat order pengiriman lembar ke-9. Selanjutnya, surat order pengiriman lembar pertama dan kedua dikirim ke bagian penagihan. Selanjutnya, bagian kredit. Berdasarkan surat order pengiriman lembar ke-7, dari bagian order penjualan dilakukan pemeriksaan status kredit. Bagian kredit memberikan otorisasi kredit dan surat order pengiriman lembar ke-7 dikembalikan ke bagian order penjualan. Selanjutnya, bagian gudang. Bagian gudang berdasarkan surat order pengiriman lembar pertama dilakukan penyiapan barang. Setelah disiapkan, maka dilakukan penyerahan barang. Berdasarkan surat order pengiriman lembar pertama, maka direkap ke dalam kartu gudang. Bersama dengan barang, surat order pengiriman lembar pertama dikirim ke bagian pengiriman. Selanjutnya, bagian pengiriman. Bagian pengiriman, surat order pengiriman dan barang yang diterima secara bersama dari bagian gudang, serta surat order bagian lembar 2, 3, 4, dan 5. Menempel surat order pengiriman lembar 5 pada pembungkus barang sebagai slip pembungkus, kemudian menyerahkan barang kepada perusahaan angkutan. Bagian pengiriman mengembalikan surat order pengiriman lembar 1 dan kedua ke bagian order pengiriman dan lembar 3 diserahkan ke perusahaan pengangkutan. Surat order pengiriman lembar keempat diarsipkan secara permanen menurut nomor urut. Selanjutnya, bagian penagihan. Bagian penagihan menurut faktur berdasarkan surat order pengiriman lembar 1 dan kedua yang diterima dari bagian order penjualan. Bagian penagihan mengirim faktur lembar 1 ke pelanggan. Mengirim faktur kedua bersama surat order pengiriman lembar 1 dan 2 ke bagian piutang. Mengirim faktur lembar ketiga ke bagian kartu persediaan. Mengirim faktur lembar keempat ke bagian jurnal dan mengirim faktur lembar kelima ke wiraniaga. Selanjutnya, bagian piutang, yaitu faktur yang diterima dari bagian penagihan dibuat rekap oleh bagian piutang ke dalam kartu piutang. Selanjutnya, faktur dan surat order pengiriman lembar 1 dan surat muat lembar 2 diarsipkan permanen menurut nomor urut. Selanjutnya yaitu bagian persediaan. Bagian persediaan berdasarkan faktur lembar 3 merekap ke kartu persediaan dan faktur tersebut diarsipkan permanen sesuai nomor urut. Berdasarkan kartu persediaan, dibuat rekapitulasi harga pokok penjualan secara periodik.
Berdasarkan rekapitulasi, harga pokok penjualan membuat bukti memorial. Bukti memorial dan rekapitulasi tersebut dikirim ke bagian jurnal. Selanjutnya bagian jurnal, yaitu rekapitulasi harga pokok penjualan dan bukti memorial, direkap ke dalam jurnal umum dan diarsipkan menurut nomor urut. Selanjutnya, faktur lembar keempat direkap ke dalam jurnal penjualan, kemudian diarsipkan. Selesai flowchart atau bagan alir prosedur penjualan kredit. Terima kasih.